Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para ustadz, alim ulama, orang-orang tua kami yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat isya serta tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, kata Allah. Qul, katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, melalui Quran surah Ali Imran ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwasanya untuk dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengikuti apa-apa yang telah pernah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita cinta kepada Allah? Apa gunanya kita cinta kepada Allah? Ya Allah lah pemilik langit dan bumi ini. Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan. Hidup mati kita di tangan Allah. Allah lah segala-galanya. Karena itu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala merupakan target utama dalam hidup ini, supaya kehidupan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Jadi tadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya untuk dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita juga mesti cinta kepadanya. Karena tak mungkin kita dapat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 24 jam sehari secara istiqomah tanpa kita terlebih dahulu mencintainya. Itu tak mungkin. Nah, untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, langkahnya ada dua. Yang pertama, kita mesti mengenalnya. Kita mesti mengetahui sejarah perjuangannya. Kita mesti memahami, menyadari bahwa ia sangat mencintai kita, sangat merindukan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan, suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat di dalam sebuah masjid, Nabi SAW bergumam sendiri, berkata-kata sendiri, ngomong sendiri. Apa kata Nabi? Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku dapat melihat mereka? Kapan aku dapat berjumpa dengan mereka? Para sahabat yang mendengar itu saling memandang antara satu dengan yang lainnya. Mereka bingung. Kemudian Nabi SAW mengulangi perkataannya untuk yang kedua kalinya. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku dapat melihat mereka? Kapan aku dapat berjumpa dengan mereka? Para sahabat masih terdiam, saudara. Kemudian Nabi SAW mengulangi perkataannya untuk yang ketiga kalinya. Ahbabi, ahbabi, mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku dapat melihat mereka? Kapan aku dapat berjumpa dengan mereka? Para sahabat kebingungan. Kemudian salah seorang dari sahabat tadi memberanikan diri bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna ahbabik,
Bukankah kami ini adalah kekasihmu wahai Rasulullah? Dari tadi engkau memanggil-manggil kekasihku, kekasihku. Bukankah kami yang berada di sekitarmu ini, yang selalu berjuang bersamamu ini adalah kekasihmu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Lastum ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian itu bukan kekasihku, tapi kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Oh, tambah penasaran para sahabat mendengar jawaban Nabi ini. Kalau begitu wahai Rasulullah, siapakah kekasihmu wahai Rasulullah? Wa man ahbabuk ya Rasulullah? Siapa kekasihmu wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ahbabi, kekasihku adalah qaumun min ummati, golongan dari umatku. Lam yarawni, mereka tidak pernah melihatku, akan tetapi wa amanu bi, mereka beriman kepadaku. Subhanallah. Mudah-mudahan kita yang di dalam masjid ini, di dalam majelis ini, termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal baginda Nabi SAW, maka langkah yang kedua adalah sering-sering bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita amati perintah salawat ini, dia berbeda dengan perintah-perintah lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tak ikut salat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita zakat, Allah tak ikut zakat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita haji, Allah tak ikut haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, Allah tak ikut puasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sholawat, subhanallah, Allah dan para malaikatnya juga ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan, salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Subhanallah, ini berbeda perintahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salawat, Allah Subhanahu wa taala sendiri juga ikut berselawat. Ini uniknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dilihat dari sumbernya, salawat ini terbagi dari dua sumber. Yang pertama, salawat yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah dia salawat-salawat yang sering kita ucapkan, yang sering kita zikirkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti dalam salat, kita juga bersalawat pada tahiyat akhir itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat-salawat yang memang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi di samping itu ada juga salawat-salawat yang dibuat oleh ulama yang memang mereka itu sangat cinta dan rindu sekali kepada baginda Nabi SAW. Bahkan salawat-salawatnya itu terkenal sampai sekarang, sering dibaca-baca orang, sering diamal-amalkan orang. Bahkan dulu ketika saya di pesantren itu, sebelum melaksanakan sholat fardu itu biasanya salawat dulu, seperti salawat nariyah. Hafal ya salawat nariyah? Salawat nariyah itu sangat masyhur, sangat terkenal itu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu salawat nariyah, sering dibaca-baca orang, sering dizikir-zikirkan orang, dan itu bagus, banyak faedahnya, banyak manfaatnya. Ada juga salawat-salawat lain yang masyhur, yang terkenal, seperti salawat tibbil qulub atau salawat syifa, salawat obat. Ini bagus diamalkan, dizikir-zikirkan, dibaca-baca ketika pandemi ini, Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Itu salawat tibbil qulub, salat syifa. Bagus sekali dibaca-baca ketika pandemi ini, atau ketika Bapak Ibu sakit, dibaca-baca itu bagus sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah bahwasanya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mesti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara istiqamah dalam 24 jam sehari, kita mesti cinta terlebih dahulu kepada dia. Nah, untuk mencintainya jalannya ada dua. Yang pertama mengenal dirinya, mengenal sejarah perjuangannya. Yang kedua adalah sering-sering bersalawat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.